lanjutan dari kita mengungkap cerita dari lubang galam atau lubang yang gelap ini. Tadi kita coba menghadirkan yang berupa perwujudan dari naga itu yang mendapatkan sedikit ekstrimnya perlawanan kepada mediator-mediator kita yang lain. Namun kita bisa menyelesaikan. Namun untuk pertempuran berikutnya, untuk penelusuran atau perjalanan gaib kita berikutnya, kita menghadirkan penguasa dari lubang gaib itu sendiri. Perwujudannya seperti manusia besar, namun dia merasa keberatan datang kemari. Namun kita akan coba menarik paksanya melalui saudara-saudara atau sahabat-sahabat pendamping kita. Dan kita hadirkan dulu di sini Raden Danapati kepada tubuh mediator kita. Kalau seandainya tidak bisa negosiasi, memang harus terjadi suatu pertempuran, maka terjadilah mungkin pada malam hari ini hal-hal yang kurang kita inginkan. Yang awalnya semula kita ingin datang negosiasi secara persahabatan dan bersaudara, namun di lubang kalam ini mungkin terlalu ekstrim, tidak mau menerima keberadaan wujud kita di sini. Ya, dengan izin Allah kita coba dulu menghadirkan Danapati ke belakang tubuh mediator kita agar menambah suatu kekuatan dengan izin Allah untuk menarik kodam-kodam yang ada di dalam lubang kalam itu. Siap, Bang? Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, hadirlah engkau di depan Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampean mungkin sudah tahu macam mana cerita kita di sini tadi untuk untuk coba menegosiasi dengan siluman naga itu, namun ya nampaknya terjadi suatu perlawanan. Walaupun tempat ini nampaknya begitu tenang, tapi perlawanan cukup ekstrim. Sampean terima tidak dengan itu? Tidak. Cukup sampean saja untuk menarik rajanya itu kemari. Saudaranya tidak apa-apa itu. Hah? Tidak apa-apa itu. Sampean mampu tidak untuk menariknya kemari? Tidak usah saya. Siapa? Mereka saja. Sedulur. Sedulur saja. Ya. Tidak akan melawan mereka seperti tadi lagi dia. Tidak lagi, mereka sudah tahu. Oh, sudah tahu kan? Jadi gimana dengan sedulur kita saja? Nah, sampean mengawal ya. Ya. Nah, siapa yang siap untuk membawakan? Aja. Bebas. Gimana? Raden Danapati, monggo dikawal dulu ya. Tarik, kalau tidak mau tidak paksa dengan bagaimanapun juga. Ya. Coba kita hadirkan kepada salah satu mediator kita. Mereka saja mereka. Itu saudara mereka. Jadi, Mereka saja yang mengirimkan. oh mereka saja yang menghadirkan. Nah, berarti nampaknya sudah menjadi suatu tantangan, bukan saya harus yang menghadirkan. Nampaknya dari mediator-mediator kita saja yang bisa harus menghadirkan karena sudah menjadi suatu kawalan dari Danapati. Ayo, mari silakan. Hadirkan. Hadirkan. Hadirkan kadangnya. Hadirkan, masukkan. Nah. Hadirkan kadang dia dulu. Itu tidak. Jadi inilah sosok pemimpin dari lubang gelap itu tadi. Namun dari mediator kita menghadirkan kodam dia untuk mencoba menghadirkan dan menarik di sini dan dikawal oleh Danapati. Assalamualaikum. Nah, ayo. Assalamualaikum. Kamu juga masih terlalu sombong juga. Dengan siapa saya bicara sebenarnya? Dengan siapa saya bicara? Kamu mau jawab enggak? Saya pengikutnya. Pengikut siapa? Raja saya. Raja kamu di mana? Sana. Kenapa dia tidak mau hadir kemari? Kami saja yang disuruhnya dulu. Bagaimana Danapati? Betul itu keterangannya. Kenapa tidak langsung rajanya yang hadir katanya? Minta maaf. Apa maksud kamu kemari?
Kami disuruh melindungi dia. Melindungi siapa? Raja kami. Jadi kamu masih mau bikin keras juga keinginan kamu? Iya. Jadi kamu tidak menyesal? Tidak. Kamu tidak tahu berurusan sama siapa? Ah! Jadi nampaknya memang penunggu-penunggu alam gaib dari sebuah gua atau lubang kalam itu memang nampaknya baru begitu tidak mau bersahabat. Maka yang hadir itu juga utusan dari raja itu memang harus diberi suatu pelajaran. Ayo, bagaimana? Masih mau teruskan juga perlawanan kamu? Tidak. Hah? Tidak. Jadi? Siapa kalian? Kami kan sudah datang tadi berbicara sama yang menunggu. Lebih bagus seperti yang menunggu gerbang tadi. Dia pengecut. Oh, jadi kamu tidak pengecut? Tidak. Jadi kamu masih mau melawan juga? Tidak. Hah? Tidak. Hanya raja kalian kemari. Ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Panggil raja kalian kemari. Tidak. Panggil. Panggil. Nanti pada manggil dia. Panggil. Dia. Panggil. Dia. Kamu mau manggil. Kamu mau memanggil dia? Tidak ada guna-guna. Ayo, mau enggak kamu panggil raja kamu? Ya? Iya. Tapi jangan bunuh saya. Saya akan beri ampun kamu. Terima rajanya. Ya? Saya takut dengan raja saya. Tidak akan ada lagi yang bermasalah dengan raja kamu. Kenapa kamu tadi begitu bandelnya tidak mau saya panggil secara baik-baik? Saya hanya ingin bercerita, kami hanya ingin bersahabat. Ayo, kamu di sini. Kamu di situ. Iya. Kamu saya lindungi. Kami hanya ingin datang secara baik-baik kemari. Kami hanya ingin membuka tabir cerita bagaimana sebenarnya lubang kalam itu. Apa yang ada di sana. Dan kami tidak akan serakah. Kami tidak mengambil apapun dari situ. Daripada itu hanya menjadi cerita dari turun-temurun yang tidak pernah terbuka apa sebenarnya yang ada di situ. Kan itu maksud kami. Tapi kalian dah hadir di situ, kalian yang penunggu di situ merasa angkuh, kalian mampu. Sekarang bagaimana? Kalian bisa enggak? Kamu bisa enggak? Betul kamu rajanya di situ? Iya. Kamu bisa enggak menerima apa yang kami mau? Saya hanya ingin tahu supaya bisa didengar sebenarnya kebenarannya. Dari semua masyarakat yang tahu bahwa lubang kalam itu sebenarnya misterinya apa yang ada di situ. Kamu bisa diajak bicara baik-baik? Bisa enggak? Kami tidak akan, karena tidak akan ada dirugikan di situ. Sebatas kalian boleh tidak bisa namanya mengatakan hal yang sekomplitnya. Kami hanya ingin menanyakan sebatas yang kami mau. Bisa tidak? Bisa. Bagaimana? Tidak bisa. Berarti kamu akan bersalah, akan dapat masalah kamu nanti. Betul kamu yang menguasa, tapi kamu tidak tahu berurusan sama siapa? Tidak tahu saya. Sama siapa? Ya? Kamu siap berurusan sama itu? Kamu siap berurusan? Udah, kamu tidak usah lari. Kamu udah, ayo kembali kamu, daripada kamu hancur. Kembali kamu lagi. Sebelum saya perintahkan kamu tidak boleh pergi dari sini. Saya bisa baik-baik.
Kamu mau diajak baik-baik cerita atau tidak? Jangan dirusak. Apa? Asal jangan dirusak. Kamu tidak akan rusak. Kamu tidak akan menyesal apabila kamu melepaskan apa yang kami mau, pertanyaan-pertanyaan kami. Bisa, kamu bisa jawab. Sebenarnya lubang Kak Lam itu apa? Gua kah sebenarnya, tambak emas kan, atau penjara sebenarnya? Karena mulai tadi kami sudah diacak-acak, tidak ada keterangan yang pasti di situ. Tempat persembunyian. Kenapa dari pintu tadi, penjaga pintu tadi bilang di situ itu sebenarnya tempat penjara manusia di situ? Oh, siapa yang masuk di situ baru kena penjarakan, begitu. Oh, jadi sebenarnya menurut keterangan dari Raja Penunggu Lubang Kalam atau Lubang Gelap itu, jadi siapa yang berani masuk ke dalam itu, maka dia dipenjarakan, berarti tidak bisa keluar. Begitu? Iya. Apa sebenarnya yang paling kalian jaga di situ? Tempat penampungan apa? Oh, jadi zaman dahulunya tempat pembuangan, tempat penampungan, begitu, tempat bersembunyi. Banyak manusia yang mati di situ. Beribu manusia yang mati di situ. Jadi itu bukan penjara sebenarnya. Jadi berapa banyak yang kamu tawan di situ yang tidak kamu lepaskan? Apa? Sudah terlalu banyak. Dan Apati perintahkan untuk yang lain jaga, karena di tempat ini nampaknya terlalu aneh. Iyalah, Mereka banyak pembohong. menunggu Mas. Ya, Mereka menunggu Mas. itu kamu tunggu kan? Di situ ada pusaka, jadinya dia semakin kuat. Mas itu, iya, letak ada pusaka di tengahnya. Betul begitu. Jadi kenapa kamu harus bohong? Ya, Pak? Memang kenyataannya begitu. Nah, jadi sebenarnya di lubang Kalam itu, jadi setelah dapat sebenarnya inti dasarnya yang kita bilang di situ, maka dibilang itu menjadi suatu penjara, sudah tidak terhitung manusia yang masuk ke dalam yang tidak bisa kembali lagi. Pada hakikatnya di dalam itu adalah sebenarnya adalah emas, tapi emas yang bukan berarti bebatuan seperti yang ditambang oleh kita. Maka di tengah tumpukan-tumpukan emas itu ada sebuah pusaka, maka begitu kuatnya lah mereka untuk menjaga tempat itu. Ya begitu. Iya. Jadi emas itu memang emas yang sudah jadi. Jadi itu memang buatan dari manusia atau tidak? Oh, jadi memang buatan manusia. Jadi tempat penyimpanan di situ. Ya begitu, Danapati. Ya. Mas itu ditancapkan pusaka. Oh, dari emas itu ditancapkan pusaka di tengahnya. Ya. Pusaka itu dari mana, Ki? Dari luar. Oh, pusaka dari luar. Ya, dia tombak. Seperti tongkat. Betul, tombak seperti tongkat yang ada di dalam itu. Iya. Termasuk mustika tadi. Termasuk mustika tadi. Iya. Pantas kalian terlalu angkuh kalian untuk tidak mau menjawab apa yang kami mau. Selain kamu, siapa saja penguasa di situ? Hah? Masih ada? Betul, Danapati, masih ada yang penguasa di situ? Mereka tidak satu. Banyak mereka. Ya. Penguasa itu karena tenaga mereka dari sana semua. Pilar mereka di sana. Memang pilarnya di situ. Ya, Bisa kita atasi semua. bisa. Jadi kamu tingkatan keberapa yang berkuasa di situ? Ya? Yang pertama saya. Oh, kamu yang pertama. Tapi yang lainnya masih ada yang seperti kamu. Banyak. Perwujudan kamu betul yang tadi datang seperti manusia besar itu. Iya. Ya, lebih bagus begini kan kamu tidak akan tersakiti. Kami juga tidak akan mengambil apa-apa dari situ. Danapati, sekarang kamu pulang ya. Saya ingin ikut. Saya takut dengan itu. Pulang. Setelah nanti dia pulang, kamu tidak akan apa-apakan dia di tempat kamu. Tidak. Itu janji kamu. Dia boleh ke sana saya. Betul. Pulang. Siapa namanya? Santoso. Betul. Tidak, saya belum pernah jelasin nama. Dia pembohong. Saya pulang nanti. Saya akan disiksanya. Dia nggak mau dia ketahui namanya. Saya ingin ikut. Tidak ada satupun di antara kalian, karena dari manapun tempat kami menelusuri, hanya kalian makhluk-makhluk yang pernah membohongi kami. Santoso, pulang engkau.
Sekarang pulang kau dari batang tubuh ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Ayo. Kenapa kamu hadir? Kenapa kamu hadir? Dia pembohong. Dia pasti akan melukai kita. Betul itu. Tidak. Saya tidak akan melukai. Bagaimana, Danapati? Dia sudah membohong, dia tidak. Pembohong itu, pembohong. Sejak tadi dia sudah membohong kita. Apakah Tuhan percaya gitu? Saya tidak akan pernah percaya. Dimanapun penelusuran kita, inilah makhluk yang pembohong, betul-betul membohongi kita. Bagaimana, Danapati? Dia mengenal teman-temannya. Tidak apa. Dia sedulur yang membantu. Turunkan semua. Pada malam hari ini, perintahkan kepada Raja Lintang Alam untuk menggempur ke depan. Monggo. Perintahkan kepada Lintang Alam. Kamu akan menyesal berurusan sama kami. Kami tidak akan serakah, kami tidak akan mengambil apa-apa dari sini. Tapi kamu selalu ingin coba membohongi kami. Sampun, Danapati. Lintang Alam saja yang hadir. Sekarang bilang, dari mana asal tombak yang kalian tanamkan di dalam itu? Ya? Bukan saya yang benar. Iya, dari mana asal tombak itu? Itu rampasan Rampasan dari mana? dari sebelah. Dia habis berperang, dia merampas pusaka itu. Pastinya itu. Kamu jangan berbohong lagi. Siapa kau? Kau siapa? Bagaimana? Masih kamu tutup-tutupi juga? Raden Danapati, coba tunjukkan kebenarannya. Tongkat itu, tombak itu dari mana? Tombak itu, Ya, dia mengambil dari mana diambilnya? dari manusia yang membuat lubang itu. Dari manusia yang membuat lubang itu. Betul begitu? Jadi kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Karena manusia itu angkuh, ingin mengambil emas itu. Oh, karena manusia itu angkuh. Wajar bagi mereka yang serakah di situ, boleh. Itu sesuka kamu. Itu tidak urusan saya. Saya kan tidak akan mengambil. Jadi bagaimana ceritanya sekarang? Kamu masih mau coba lawan juga? Hah? Tidak mau lagi? Berbohong kan? Dia akan melukai kita itu. Jadi bagaimana urusannya Raden Danapati dengan makhluk ini? Jadi ada pelajaran. Kamu yang melawan. Setelah kamu keluar dari sini, jantung kamu tidak ada. Kembali. Ayo. Ambil pusaka. Bagaimana? Mau kau teruskan juga? Masih kamu ingin teruskan juga? Masih ingin berbohong juga, Danapati? Iya. Bagi teman-teman kamu, kenapa dia kembali? Kenapa lari teman-teman kamu? Kenapa lari pasukan kamu? Panggil siapa yang lebih berani? Ada anak yang lebih berani lagi datang kemari? Hah? Ada tidak? Jangan sembunyikan itu. Panggil aja sendiri dia. Mereka saja kembali.
daripada kamu yang disiksa di sini. Itu teman-temanmu. Kamu ingin disiksa lagi? Memang pertempuran kita pada malam hari ini cukup alot. Karena sudah sekian banyak tempat yang kita coba mentelisir kegaiban-kegaiban. Namun ya puncak dari cerita kita pada malam hari ini coba kita temukan juga kebohongan dari makhluk-makhluk ini yang mencoba menipu kita. Namun kita hadirkan juga dengan izin Allah kepada kodam-kodam kita. Kenapa kalian tidak mau hadir ke sini? Hah? Kenapa? Setelah kita coba untuk negosiasi dengan cara bersahabat, namun mereka nampaknya tidak bisa menerima. Namun mungkin ini suatu perintah paten bagi mereka untuk menjaga sesuatu hal yang di dalam itu. Tapi maka maksud kami kedatangan kita kemari kan tidak untuk mengusik, tidak untuk serakah. Hanya ingin membuka cerita yang terpendam di situ selama ini yang menjadi misteri. Jadi Raden Senapati, kita apakan lagi makhluk ini? Mereka saja. Kalau kita lepaskan dia mengganggu atau tidak? Ayo ke depan. Senapati, monggo, hancurkan makhluk ini. Sekalian kembalikan saudara kita kepada wujud semula. Jangan ada yang tersisa. Realisir kembali secara baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi bagaimana Senapati posisinya sekarang di dalam itu? Masih ada ndak menyimpan kebohongan di dalam itu? Ada ndak nanti yang masih mau coba sama kita? Tidak. Macam mana dengan kerjaan Raja Rentang Alam di dalam itu? Mereka berhasil. Ada ndak lagi yang kita bisa hadirkan di dalam itu? Lepaskan saja mereka yang ada di dalam. Itu perlu kita hadirkan juga. Tidak usah. Tapi terserah. Bapak mau gimana? Saya rasa kita lebih bagus mendengar apa keluhan mereka yang ditinggal di dalam tempat mereka sengaja ingin serakah ke dalam itu atau tidaknya. Lebih bagus kita hadirkan. Bisa Lintang Alam? Bisa Lintang Alam saja. Ya? Ya. Jadi Lintang Alam saja suruh memanggil kemari. Ya. Kalau begitu matur nuwun. Jangan tinggalkan tempat ini dulu. Ya. Ayo, monggo. Kembali dengan sendiri ya. Tapi tempat ini jangan ditinggalkan dulu. Ya. Bisa? Bisa. Bisa, mari. Begitulah tadi. Kita coba untuk menghadapi yang begitu alotnya dari keinginan-keinginan dari makhluk-makhluk yang di dalam itu. Namun alhamdulillah bisa kita telisir dengan bagus dengan bantuan-bantuan saudara-saudara atau sahabat-sahabat kita. Kodam-kodam yang mendampingi kita selama ini. Ya mudah-mudahan untuk putaran berikutnya kita coba untuk menghadirkan manusia-manusia yang masuk ke dalam itu. Namun asmanya masih dibelenggu. Entah itu ada unsur kesengajaan dari mereka untuk mendapatkan apa hal yang di dalam, kita tidak tahu. Namun untuk berikutnya kita coba menghadirkan asma-asma yang terbelenggu di dalam. Mudah-mudahan pada malam hari ini bisa kita lepaskan. Apapun pekerjaan mereka ke dalam lubang kalam itu atau ke dalam lubang gelap itu, itulah urusan mereka. Dengan Allah itu tidak urusan kita. Namun kalau memang terbenam di dalam tidak bisa keluar, terbelenggu asmanya, kita coba pada malam hari ini untuk membebaskannya nanti. Mohon doanya. Wassalam, pemburu misteri.